Aku curhat, buka isi hati. Katong lanjut party, lampu kasih mati. Buat lu yang gak seneng sama gua, bodo amat, gua gak peduli. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Erichan Sigalingging dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komunikasi. Langsung saja kita ke materinya. Nah, pertama ada pengantar komunikasi. Poin pertamanya adalah komunikasi adalah aspek mendasar dari interaksi manusia. Poin kedua, ini melibatkan pertukaran ide, informasi, dan emosi. Di poin ketiga, komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam hubungan pribadi dan peran profesional. Keempat, teori dan penelitian membantu kita memahami kompleksitas komunikasi. Lanjut, model komunikasi Barelson. Poin pertama, Barelson menekankan peran umpan balik dalam komunikasi. Di poin keduanya, umpan balik membantu memastikan pemahaman dan kejelasan. Poin ketiga, salah tafsir dapat timbul tanpa umpan balik yang efektif. Poin keempat, memahami tanggapan penerima sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Lanjut, psikologi sosial komunikasi Newcomb. Poin pertama, Newcomb mengeksplorasikan komunikasi dalam konteks sosial. Di poin kedua, dia meneliti bagaimana komunikasi membentuk hubungan sosial. Di poin ketiga, pengalaman dan sikap bersama mempengaruhi pola komunikasi. Di poin keempat, komunikasi dapat memperkuat atau menentang norma-norma sosial. Berikutnya, gaya komunikasi Miller. Nah, di poin pertamanya ada Miller mengidentifikasikan gaya komunikasi yang berbeda. Kedua, gaya tersebut meliputi asertif, agresif, pasif, dan pasif agresif. Ketiga, memahami gaya komunikasi membantu menavigasi dinamika interpersonal. Poin keempat, mengadaptasi gaya komunikasi meningkatkan hubungan. Berikutnya, pentingnya komunikasi nonverbal. Pertama, isyarat nonverbal sangat mempengaruhi komunikasi. Yang kedua, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa tubuh menyampaikan pesan. Ketiga, salah membaca atau mengabaikan isyarat nonverbal dapat menyebabkan kesalahpahaman. Keempat, kesadaran dan interpretasi sinyal nonverbal meningkatkan komunikasi. Nah, berikutnya, hambatan komunikasi yang efektif. Yang pertama, hambatan fisik, perbedaan bahasa, dan gangguan menghambat komunikasi. Nah, poin keduanya, menghambat emosional seperti ketidakpercayaan atau ketakutan mempengaruhi komunikasi. Ketiga, prasangka, bias, dan stereotip dapat menciptakan hambatan komunikasi. Nah, berikutnya, mengenali dan mengatasi hambatan meningkatkan hasil komunikasi. Lanjut, keterampilan komunikasi verbal dan tertulis. Yang pertama, bahasa yang jelas dan ringkas menumbuhkan komunikasi yang efektif. Yang kedua, mendengarkan secara aktif dan respon empati meningkatkan komunikasi verbal. Ketiga, komunikasi tertulis memerlukan kejelasan, pengorganisasian, dan tata bahasa yang tepat. Keempat, keterampilan verbal dan tertulis yang efektif berkontribusi pada komunikasi yang sukses. Lanjut, komunikasi di era digital. Kemajuan teknologi telah merevolusi komunikasi. Yang kedua, platform media sosial memungkinkan konektivitas global dan berbagai informasi. Ketiga, komunikasi digital meningkatkan kenyamanan dan kecepatan. Keempat, menyeimbangkan komunikasi tatap muka dan digital sangat penting untuk menghubungkan hubungan yang sehat maksud saya. Nah, kita lanjut, mengatasi tantangan komunikasi. Nah, poin pertamanya,
mendengarkan secara aktif dan keterbukaan pihak meningkatkan komunikasi. Kedua, keterampilan resolusi konflik membantu mengatasi perselisihan. Ketiga, mengembangkan empati dan kepekaan budaya mendorong komunikasi yang efektif. Keempat, pembelajaran dan umpan balik yang berkelanjutan berkontribusi untuk mengatasi tantangan. Lanjut, maaf, sekian untuk materi kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat atau pengucapan, mohon dimaklumi. Sekian penjelasan di malam ini. Terima kasih.